Amin, haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Apa kabar yang di Cideng? Ada sukacita, amin? Oke, kita akan belajar firman Tuhan pada kesempatan ini yang saya beri judul Firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang judulnya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan suluh kehidupan. Ya, suluh itu terang, obor di dalam kehidupan. Jadi tema yang saya berikan adalah firman Tuhan suluh kehidupan. Mari kita buka bersama di 2 Timotius ayat 3, 16 dan 17. Ya, sekalipun ini adalah satu pembelajaran yang bersifat topikal, tetapi kita akan berangkat dan banyak menyoroti 2 ayat ini. Meskipun nanti ada ayat-ayat lain yang juga akan kita buka. Mungkin akan menemukan kok hari ini agak banyak ayat ya. Nggak apa-apa, ikuti aja teks yang tersedia ya. Jadi asal Anda konsen, saya berdoa Tuhan tolong kita ya. Nah saudara, saya bacakan 2 Timotius 3, 16, 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, garis bawahi diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, garis bawahi kata memperbaiki, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku, tema kita adalah firman Tuhan suluh kehidupan. Ya, tetapi sebelum saya menjabarkan dalam kalimat-kalimat yang saya pilih untuk menjelaskan topik ini, saya ingin menyatakan beberapa hal. Tuhan kita dapat dipercaya karena firman-Nya bisa dipercaya. Seseorang itu dikatakan bisa dipercaya jika kata-katanya bisa dipercaya. Jadi sebagaimana Tuhan kita itu layak dan bisa dipercaya, itu seberapa firman-Nya dapat dipercaya. Karena firman-Nya dapat dipercaya. Tuhan kita berkuasa karena firman-Nya berkuasa. Allah berfirman, jadilah. Allah kita berkuasa karena firman-Nya berkuasa. Sebagaimana firman Tuhan tidak pernah gagal, demikianlah rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi Anda melihat dari tadi ya, kalimat yang saya katakan. Ini menggambarkan satu konsistensi antara pribadi Tuhan dengan firman-Nya. Tuhan bisa dipercaya karena firman-Nya bisa dipercaya. Tuhan kita berkuasa karena firman-Nya berkuasa. Seseorang yang memiliki otoritas, memiliki kedaulatan untuk satu hal, ya manusia katakan, itu perkataan juga memiliki kuasa. Sebagaimana dia memiliki otoritas, sebagaimana perkataannya itu memiliki otoritas. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Demikianlah rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Ini adalah apa yang Paulus katakan dalam Roma 9 ayat 6. Ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ini kalimat yang sangat indah dan menyatakan pribadi Allah yang tidak gagal di dalam memilih dan memberikan janji dan hak istimewa kepada bangsa Israel. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Nah hari ini saya mengajak kita sekalian untuk melihat kembali, mendengarkan kembali, merenungkan kembali akan apa? Akan firman Tuhan. Yang apa? Yang tertulis. Yang tadi sudah kita baca di Timotius 3:16 bahwa firman Allah yang diilhamkan, tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi apa yang kita soroti adalah firman yang tertulis, yang ada pada kita yang kita sebut Alkitab. 66 kitab. Ya. Bahwa segala tulisan itu yang diilhamkan Allah, manfaatnya adalah untuk mengajar, munculkan kembali ayat itu, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya bagi dalam 3 kalimat. Saya bagi dalam 3 kalimat ya. Bahwa kiranya hidup kita boleh menjadi hidup yang berjalan di atas firman. Berjalan diterangi firman. Dan yang ketiga, berjalan diperiksa oleh firman. Berjalan di atas firman. Ada satu penggambaran di Alkitab yang sangat menjelaskan kalimat ini. Dan begitu terlintas di benak saya ingat peristiwa ini. Peristiwa kapan saudara? Ketika Tuhan Yesus menyusul murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Kemudian murid-muridnya semua kaget di dalam perahu. Satu dan lain mulai berkata, itu mungkin hantu. Tetapi Petrus berkata, Tuhan, ya sebelumnya Tuhan Yesus bilang ini aku, jangan takut. Dan Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Datanglah, itu ada di Matius 14 ya, ayat 28. Tuhan Yesus berkata ayat 29, datanglah. Dan kita tahu cerita selanjutnya, kalau nggak tahu baca saudara ya, Matius 14 itu. Petrus turun dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air. Satu hal yang kita renungkan di bagian ini adalah bahwa Petrus sebenarnya tidak berjalan di atas air. Tetapi dia berjalan di atas perintah Tuhan Yesus yang berkata kepada dia, datanglah. Ini penggambaran yang sangat-sangat indah saudaraku. Bahwa di dalam cerita itu bahkan Petrus berlawanan dengan hukum alamiah. Ya tentu kita tidak bodoh ya dengan menguji Tuhan atas hukum-hukum yang sudah jelas-jelas Tuhan tetapkan atas semesta ini. Bukan itu makna perenungan kita pada hari ini. Tetapi apa yang perlu kita renungkan hari ini sungguh-sungguh adalah seringkali Tuhan mendidik Anda dan saya itu berjalan di atas firman-Nya. Lebih daripada berjalan atas apa yang kita lihat, apa yang kita ukur, apa yang kita kira. Tuhan mendidik Anda dan saya untuk berjalan dengan iman di atas firman-Nya. Seperti dia katakan kepada Petrus, datanglah. Jadi Petrus beranjak melangkah atas perintah Tuhan kepada dia, datanglah. Saudaraku, hari-hari ini kita hidup di masa yang penuh ketidakpastian. Sama seperti laut di bawah kaki yang bergelora. Yang secara hukum alamiah tidak mungkin dijalani. Tapi ketika perintah Tuhan katakan datanglah. Saudaraku, Tuhan mendidik kita berjalan dengan iman di atas firman-Nya. Firman Tuhan menjadi landasan dari iman kita. Perhatikan ini kalimat yang saya ingin katakan. Firman Tuhan menjadi landasan dari iman kita. Itu iman yang sejati saudaraku ya. Iman yang dilandaskan, yang berjalan atas firman itu iman yang sejati. Melebihi apa yang kita rasa, kita pikir. Melebihi analisa pribadi kita. Melebihi pengalaman hidup kita. Tapi hidup kita adalah hidup yang berjalan di atas firman. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jika kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita mau bersandar pada apa? Apakah pada pendapat orang lain? Apakah pada pengertian orang lain? Bersandarlah kepada firman Tuhan. Orang percaya saudaraku, kita harus membaca Alkitab. Kita harus membaca tulisan yang diilhami oleh Allah ini. Supaya kita mengenal secara pribadi Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab ini loh. Ya. Masakan kita gak mau membaca, menyelidiki dan mengenal firman Tuhan secara pribadi? Masakan kita hanya mau dengar penjelasan orang lain?
Kita harus membuktikan, kita harus menguji perkataan orang. Kita harus mengenal sendiri kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Termasuk yang saya katakan di sini dan sekarang ini loh. Buka Alkitab Anda, saudaraku. Buktikan, kaji, selami kembali, renungkan, perkaya kembali jiwa Anda. Dengan Anda membaca, merenungkan tulisan termulia. Ya tadi kita baca di surat Timotius ini diilhamkan Allah. Tentu yang saya ingin sampaikan di sini ya saudara, bukan kita tidak mau diajar ya. Ya udah saya baca sendiri, pokoknya saya gak mau dengar orang. Bukan ya. Itu kecongkakan yang seringkali berakhir pada kebodohan yang gak ada obat. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bukalah firman Tuhan, bacalah, cintailah. Sehingga hidup kita itu boleh berjalan di atasnya. Kadang-kadang yang bikin saya penuh tanda tanya, ya, penuh dengan pertanyaan maksud saya adalah. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mau rajin setia membaca firman aja menemukan betapa sulit membangun iman setiap hari seturut dengan isi hati Tuhan. Itu yang udah setia baca Alkitab. Bagaimana dengan yang tidak melakukannya? Di era media sekarang orang lebih suka langsung buka YouTube. Orang lebih senang klik aja itu link video yang di-share. Daripada mau setia baca Alkitab, bertanya, menggali, menyelami, dan belajar. Kayaknya itu repot gitu. Sedih sekali saudara. Saudara, firman Tuhan lebih daripada hikmat manusia. Nasihat manusiawi itu sebatas pengalaman orang itu. Saya ulangi saudara ya, ada gak salah dengar. Nasihat manusiawi itu ya sebatas pengalaman orang itu. Seseorang hanya boleh memberikan nasihat ya sebatas dia punya pengalaman dan apa yang dia telah selami. Jangan dong kutip-kutip dari orang, itu bukan nasihat. Itu namanya menggemakan, begitu, mengulangi. Firman Tuhan lebih daripada hikmat manusia. Apakah nasihat manusia ada yang baik? Ya tentu ada. Tapi apakah ada yang salah? Banyak. Ya oleh karena itu firman Tuhan lebih daripada hikmat pengalaman manusia. Lebih. Saya mulai ingin menggugah kesadaran kita dulu saudaraku ya. Sekali lagi karena ini berangkat daripada saya lihat hari-hari di era media. Orang-orang tidak mau belajar, tidak mau susah menggali, bertanya, mencari. Seolah-olah kalau nggak ada videonya hanya audio atau teks itu langsung dia tidak semangat. Firman Tuhan lebih daripada ilmu pengetahuan. Ya, saya katakan sekali lagi. Karena saya hamba Tuhan, namun juga karena saya orang yang mau membangun hidup atas firman Tuhan, dengan berani saya katakan firman Tuhan lebih daripada ilmu pengetahuan. Banyak hal yang sains belum sanggup jelaskan. Jadi orang yang mengagungkan sains, hati-hati saudara. Kecongkakan mendahului kejatuhan. Bukankah yang hari-hari dunia sedang alami? Banyak hal yang sains belum sanggup jelaskan. Contoh, lautan. 70%. Ya, tepatnya kira-kira 71%. Bulatan dunia ini adalah laut. Hanya sekitar di bawah 10% yang sudah diselidiki berhasil di cover. Sisanya antah barantah. Baik luasnya maupun isi di dalamnya. Belakangan ada satu berita. Ada satu makhluk laut. Ya entah mirip apa. Gurita bukan ikan paus, bukan besar sekali dan ngambang begitu. Tapi ciri-cirinya penuh kehidupan dan makhluk hidup. Ya, ciri-ciri biologisnya itu ada. Gempar, ahli-ahli biologi atau ahli-ahli kelautan
Banyak sekali yang belum diselidiki sains. Nah gak usah jauh-jauh, apalagi saudara, tubuh manusia. Ini jauh lebih rumit bahkan daripada laut, daripada angkasa loh. Ya silakan saya rekomen baca bukunya Dr. Paul Brand. Dia menggambarkan bagaimana DNA, kromosom, susunan syaraf manusia itu begitu rumit. Hanya sedikit sekali yang hari ini sudah terpetakan dan diselidiki dan berhasil dipelajari oleh kedokteran. Sedikit sekali. Gak usah jauh-jauh bagaimana orang terluka kemudian darah bisa stop sendiri. Itu penjelasannya gak sesederhana itu. Bagaimana gatal di kulit itu kok. Saudara baca sendirilah buku itu. Artinya apa? Banyak hal yang sains belum bisa jelaskan. Manusia jangan congkak. Ya, suatu kali ada seorang datang kepada dokter. Dia bilang, "Dok, papanya teman saya itu sehat, sukses dan bahagia. Tapi suatu kali habis dia mengadakan seminar di satu kota yang agak kecil, dia sakit-sakitan dan sejak itu dia tidak pernah pulih. Karena dia mampu dia berobat sana sini, tetapi tidak ditemukan kesimpulan dia sakitnya apa. Merosot, akhirnya meninggal. Dok, kenapa ya dok?" Karena dia dekat dengan dokter itu dia tanya, dia katakan. Dokter itu bilang apa? Ada hal yang sains belum bisa jelaskan. Kalau saya di posisi seperti itu, saya akan cari pendeta saya. Kira-kira dia begitu jawabannya saudaraku. Jadi orang ini menemukan bahwa dokternya aja masih cukup humble untuk mengakui ada hal yang sains belum bisa jelaskan. Firman Tuhan lebih daripada ilmu pengetahuan. Bagaimana kita tidak bangun hidup kita berjalan di atas firman? Bagaimana kita masih mau bangun hidup kita atas pendapat manusiawi, atas sains yang terbatas? Saya lanjutkan saudara. Hidup berjalan di atas firman Tuhan di sini juga berarti kehidupan kita dituntun oleh firman. Jadi berjalan di atas firman juga memiliki makna dituntun oleh firman. Hidup dituntun oleh firman juga memiliki makna dibatasi oleh firman. Ya Anda gak salah dengar, dibatasi oleh firman. Saya suka pakai contoh ini, saya ulangi sekali lagi buat kita. Ketika Anda melewati suatu jembatan yang besar dan tinggi, umumnya kiri kanannya akan diberi pembatas. Anda mau berpikir apa? Apakah Anda berpikir bahwa pembatas ini menghalangi Anda melihat pemandangan yang indah-indah? Apakah Anda merasa bahwa pembatas ini membuat Anda menjadi kurang bebas, kurang lega? Atau Anda berpikir dengan rasional berkata, pembatas ini bikin aku aman? Seperti itulah firman Tuhan. Hidup yang dituntun oleh firman juga berarti hidup yang dibatasi oleh firman. Jangan kita merasa bahwa firman Tuhan mengekang, membuat kita tidak bebas merdeka. Tetapi lihatlah firman Tuhan sebagai anugerah yang menjaga supaya manusia kita ini gak rusak. Anugerah yang menjaga supaya manusia kita ini gak rusak. Boleh menjadi seperti rancangan yang Tuhan maksudkan. Ya tadi ayat yang kita baca di 2 Timotius 3:16 itu ayat 15-nya sangat indah. Saya mundur satu ayat, saya bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan perhatikan. Menuntun engkau kepada keselamatan. Firman Tuhan menuntun kita, firman Tuhan membatasi kehidupan kita. Bukan buat kita merasa sesak, membuat kita merasa tidak merdeka. Tetapi untuk menjaga kita, manusia ini supaya tidak rusak. Saudaraku sampai hari ini, salah satu nasihat terbaik yang pernah saya dengar. Dan itu saya taruh di hati. Mau tahu saudara? Mau tahu? Selalu nasihat terbaik yang saya pernah dengar. Tidak semua yang terlintas dan yang kamu rasa mau lantas boleh dilakukan. Teman-teman anak muda, dengarkan, taruh di hatimu. Tidak semua yang terlintas di benakmu dan kamu rasa mau lantas boleh dilakukan.
Saya kata ini adalah salah satu nasihat terbaik yang saya pernah dengar dalam hidup saya. Dari seorang hamba Tuhan Pak Yakub Susabda. Dengan apa kita tahu? Dengan apa kita tahu menyaring bahwa tidak semua yang terlintas dan rasa mau boleh dilakukan? Firman. Firman Tuhan penuntun dan pembatas yang membawa kita boleh menjadi pribadi sebagaimana yang Tuhan ingin kita jadi. Saya ulangi sedikit di bagian ayat 17 di 2 Timotius 3 tadi ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mundur satu ayat lagi 16 juga. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan menuntun kita. Ya. Dan itu juga berarti seringkali firman Tuhan membatasi kita. Saya lanjutkan. Yang pertama tadi berjalan di atas firman. Yang kedua berjalan diterangi firman. Berjalan diterangi firman. Saya ajak kita baca 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Perhatikan, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah adalah terang. Ya, kita baca di Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya Anda baca di rumah nanti komplit ya. Yohanes 1. Tapi saya lompat 1 langsung ke ayat 9. Perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Firman yang datang ke dalam dunia itu adalah firman terang yang menerangi setiap orang. Jadi yang kedua kalimat yang saya ingin ajak kita renungkan. Berjalan diterangi oleh firman. Ada satu lagu lama yang diambil dari Mazmur 119. Mazmur 119 begitu indah. Ya, bahkan dia punya karya sastra begitu mengagumkan secara alfabetik daripada bahasa Alkitab dan sebagainya. Ada kesempatan silakan Anda coba pelajari ya. Nah, di satu ayat yang paling terkenal dari pasal 119 ini adalah ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Satu lagu lama ya dari ayat ini ya. Lagu yang sangat indah, klasik. Saudaraku, firman Tuhan menerangi langkah kita. Pengungkapan yang dipakai oleh pemazmur itu sangat indah. Bagaikan di satu malam yang gelap, yang kelam, tidak ada terang. Tapi firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kakinya. Terang bagi jalannya. Bayangkan ya, ini pengungkapan di sini gambarannya ya. Di malam yang gelap, ada pelita di tangan. Jangan Anda bayangkan di zaman modern lampu ujung ke ujung. Tidak, pelita hanya di tangan. Juga bukan dengan senter sorot yang sekali sorot bisa. No, ini di zaman ketika pemazmur menggambarkan. Itu seperti pelita sulu kecil yang dia pakai untuk menerangi jalannya dia. Jadi gambaran di sini apa saudaraku? Pelita menerangi langkahnya di depan. Terus berjalan, terus diterangi. Semakin berjalan, semakin diterangi. Langkah demi langkah. Demikianlah firman Tuhan menerangi langkah kehidupan kita. Kita tidak merasa cukup. Kita tidak merasa sudah tahu sepenuhnya. Udah cukup tahu. Kita tidak merasa seperti itu. Karena kita tahu makin berjalan makin diterangi. Setiap langkah aku perlu pelita. Hidup kita seperti bangsa Israel yang setiap pagi keluar dari kemah mereka di padang gurun. Untuk kemudian menantikan dan memungut mana. Roti untuk kehidupan keluarga dia satu hari itu. Besok pagi dia harus keluar lagi memungut mana itu. Untuk hidup satu hari lagi. Saudaraku, demikianlah mana yang adalah roti surga. Adalah gambaran akan roti kehidupan. Sang firman. Yang kita ingin, yang kita rindukan, yang kita bergantung kepadanya.
waktu demi waktu. Sebab itu jemaat Tuhan, jangan ada merasa cukup. Saya sudah cukup tahu. Saya sudah selesai, saya sudah lulus ini, lulus itu. Saya selesai sekolah Alkitab 10 tahun lalu, saudara. 2010. Selama 10 tahun ini saya tidak pernah berhenti belajar. Malah saya pikir lebih serius daripada waktu saya masih kuliah. Ya, saya cerita seperti ini bukan karena temanya berkaitan ya. Jangan kira saya mau menyombongkan diri, gak penting. Saya baca Alkitab berulang-ulang sehingga waktu saya baca kurang lebih kali yang ke-6, saya tahu dalam hati saya ada peringatan, jangan dihitung lagi. Kalau kamu hitung, makin kamu nanti sombong betul. Kamu merasa cukup, wah udah banyak nih. Nanti saya akan sambung poin ini di kalimat ketiga, kalimat terakhir, nanti berkaitan. Nah saudaraku, yang kedua adalah berjalan diterangi oleh firman. Yang ketiga, yang terakhir. Berjalan diperiksa oleh firman. Berjalan diperiksa oleh firman. Saudara, kita masih bisa melakukan kesalahan. Kita ini bukan kebenaran. Siapa yang kebenaran? Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the truth. Kita ini bukan kebenaran, kita masih bisa melakukan kesalahan. Ini tema yang sangat menarik ya. Tapi sebelumnya saudara, saya selalu katakan dan saya ulangi, saya gak bosan-bosan. Kita mau menjadi gereja yang masih menyatakan firman yang memeriksa hidup. Firman itu harus memeriksa hidup. Firman gak boleh hanya membuat orang senang dan nyaman mendengar. Tapi firman harus memeriksa relung-relung hati. Ingat khotbah 2 minggu lalu. Firman harus memeriksa nurani kita. Firman harus memeriksa pikiran kita. Kita mau menjadi gereja yang masih dan terus menyatakan firman yang memeriksa hidup. Ini tema yang sangat menarik. Saya kutip kalimat yang Pak Stephen Tong katakan. Setiap orang yang belum mengenal kebenaran selalu merasa dirinya adalah kebenaran itu. Waduh, waktu saya baca kalimat ini, setiap orang yang belum mengenal kebenaran selalu merasa dirinya lah kebenaran itu. Apalagi jika dia ada posisi. Apalagi jika dia ada kedudukan. Atau ada latar belakang pendidikan. Makin dia merasa akulah kebenaran itu. Itu kecenderungan manusia. Tetapi setiap orang yang berpaling kepada Tuhan. Dan kemudian menyadari bahwa Tuhanlah yang kebenaran. Maka mulai pada saat itu saudara, dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengenal kebenaran. Yang sebenarnya ini di dalam filsafat juga hal yang ada dibahas ya. Contoh ada kalimat dari Socrates yang berkata, I know that I know nothing. Ya, suatu kali orang tanya kepada dia kira-kira apa yang dia tahu atau intisari pengetahuannya. Maka dia katakan, aku tahu aku tidak tahu apa-apa. Dan juga dari seorang Konfusius yang berkata bahwa apa kau tahu, bilang tahu. Yang tidak tahu, bilanglah tidak tahu. Itulah tahu. Jadi ketika orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan sudah sampai satu tahap hidupnya. Dia menyadari bahwa terlalu banyak yang dia tidak tahu. Kedua, dia menyadari bahwa dirinya itu bukan kebenaran. Tapi ada kebenaran sang firman. Dirinya adalah manusia terbatas. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan yang adalah kebenaran. Kita menyadari kita ini bukan kebenaran. Kita ini perlu diperiksa. Tapi berapa banyak sih orang yang menyadari dan hari ini berani mengakui dengan tulus bahwa saya tidak tahu. Saya bukan kebenaran. Berapa banyak? Kebanyakan orang berlomba-lomba untuk dianggap sangat banyak tahu. Suatu kali Yesus katakan kepada orang-orang yang sedang mendengarkan dia.
Bahwa seorang yang sehat tidak perlu dokter. Tetapi orang yang sakit perlu dokter. Aku datang, kata Tuhan Yesus, bukan buat orang yang benar. Tetapi buat orang yang berdosa. Apakah ada orang yang benar? Roma 3:23 katakan, semua orang telah berdosa. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang benar. Yang ada adalah orang yang merasa benar. Dan karena dia merasa benar, dia tidak merasa ada keperluan akan tabib. Dia tidak merasa ada keperluan akan dokter, akan Tuhan. Karena dia merasa benar. Padahal tidak ada orang yang benar. Saya masih pada poin firman Tuhan menyelidiki ya, memeriksa ya saudaraku. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa aku datang bukan buat orang benar, tapi buat orang berdosa. Ada dalam kurungnya supaya kita bisa mengerti. Aku datang bukan buat orang yang merasa benar. Saudara, ini orang yang merasa benar ini, yang merasa sehat ini bukan OTG loh. Apa saudara OTG? Hari-hari ini kan ngetren ya. Orang tanpa gejala. Bagus kalau nggak ada gejala. Ini banyak gejala, ketahuan betul. You butuh dokter, kamu butuh tabib. Tapi enggak, aku sehat. Wah celaka banget. Kalau OTG ya bagus, nggak ada gejala. Ya mungkin dia benar. Tapi ini enggak, gejalanya itu ketara banget. Biasa justru lebih ketara. Saudaraku, kita memerlukan Tuhan untuk memeriksa kita dengan kebenaran firman-Nya. Ketika kita datang kepada Tuhan, rasa benar diri kita itu runtuh. Hidup kita menjadi hidup yang diperiksa oleh firman Tuhan. Dan perhatikan, firman Tuhan bukan hanya menjadi auditor, tetapi juga menjadi korektor. Ya, ini kalimat yang saya tuliskan. Firman Tuhan bukan hanya menjadi auditor, tetapi dia juga korektor. Tuhan bukan hanya memeriksa, tetapi dia juga memberikan obat yang menyembuhkan. Mungkin ada dokter atau tabib yang hebat sekali periksa. Jadi sakit apapun dia periksa dapat. Tapi setelah dia periksa udah dapat, dia bilang saya tidak tahu obatnya. Silakan cari dokter lain. Saya cuma jago periksa. Saya pikir-pikir kemarin bisa jadi ada. Jadi dia spesialis periksa. Nggak tahu ada nggak jurusan itu. Tanya aja nanti dengan yang dokter. Saya pikir-pikir mungkin ada. Tetapi saudaraku, tidak demikian dengan Tuhan. Tidak demikian dengan firman Tuhan. Tuhan melalui firman-Nya bukan hanya memeriksa, bukan hanya menyelidiki, tapi juga firman-Nya menjadi obat yang menyembuhkan. Firman-Nya membenarkan. Kita kembali kepada ayat yang tadi kita baca di awal saudaraku. Di ayatnya yang ke-16. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Ini kabar baik, amin. Bahwa ternyata firman Tuhan bukan hanya memeriksa dan membuat kita merasa, oh aku bersalah. Tapi dia juga menyembuhkan, memperbaiki kelakuan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya lanjutkan ya. Seperti pelita yang menerangi jalan yang rusak. Oleh karena pelita ini kaitan tadi sudah bilangkan sama yang poin kedua. Wah ini jalannya rusak. Maka oleh pertolongan pelita ini juga aku cari jalan mana yang tidak rusak. Ini penggambaran yang sangat sederhana. Yohanes 17 ayat 17 dalam doa Tuhan Yesus katakan seperti ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya ulangi. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Hidup yang diperiksa oleh firman adalah hidup yang disembuhkan. Yang dikuduskan oleh firman. Bagaimana kita tidak mencintai firman Tuhan saudaraku. Bagaimana kita tidak membangun hidup kita atas firman Tuhan saudaraku. Bagaimana kita tidak mengizinkan firman Tuhan menuntun membatasi hidup kita saudaraku. Dan bagaimana kita tidak berkata Tuhan, aku ini bukan kebenaran. Periksalah aku. Aku tidak mau merasa benar. Sebab aku tahu aku memerlukan Engkau. Tuhan Yesus di dalam 1 Yohanes pasal 1 yang kita baca disebut pada mulanya adalah firman.
Ini satu penggambaran yang sangat indah yang dipakai oleh Rasul Yohanes. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita adalah orang yang bergaul dengan firman. Saya ambil selesai saudara. Firman Tuhan juga menguji hati nurani kita. Memeriksa hati nurani kita. Sebenarnya hati nurani ini adalah karunia, anugerah yang luar biasa. Ini anugerah umum yang begitu luar biasa. Hati nurani. Tapi tetap hati nurani ini harus diuji oleh firman. Hati nurani itu harus diperiksa di bawah terang firman, saudaraku. Demikian dengan sikap kita, pemikiran, pertimbangan kita. Sebagai penutup ya saudara, setiap kali saya mempersiapkan khotbah, saya berdoa. Saya tidak mau sekedar berkhotbah. Tetapi ada goal, ada tujuan yang saya rindukan dan saya doakan. Nah hari ini saya berdoa kiranya jemaat Tuhan boleh semakin cinta firman Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan boleh berkomitmen untuk semakin rajin membaca firman. Dan membangun hidup atas firman Tuhan. Saya sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang semakin membangun hidup atas firman, dituntun dan diperiksa oleh firman.